selamat pagi. Bagaimana kabarnya anakku? Harapan ibu semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersyukur. Walaupun pembelajarannya masih seperti ini anakku, belum bisa kita bertatap muka secara langsung. Kita berdoa semoga kondisi ini segera berakhir dan pembelajarannya bisa kita laksanakan di sekolah dengan tatap muka. Baiklah anak-anak ibu semuanya, bahwa sesuai dengan jadwal pembelajaran kita, maka sekarang kita belajar geografi yang menjadi materi kita untuk tujuan pembelajaran. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran, maka diharapkan 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian geografi. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi objek studi geografi. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang masuk kita kepada materi kita, yaitu mengenai pengetahuan dasar geografi. Bagian A, pengertian geografi. Bahwa geografi itu pertama sekali diperkenalkan oleh Eratosthenes. Kata geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua buah kata, yaitu geo yang berarti bumi dan grafi yang berarti pencitraan ataupun pelukisan. Jadi, dari segi bahasa, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan bumi. Sehingga pada awalnya geografi itu sering juga dikatakan sebagai ilmu bumi. Tetapi setelah dikaji lebih mendalam, maka sebutan geografi itu sebagai ilmu bumi itu kurang tepat. Hal tersebut karena geografi itu bukan hanya mempelajari tentang keadaan bumi itu secara utuh, tetapi juga menyangkut segala sesuatu yang terdapat di bumi dan interaksinya. Sehingga dibuatlah pengertian geografi itu secara umum. Dikatakan bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari ataupun mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, baik itu fenomena kependudukan, fenomena persebaran flora dan fauna, fenomena iklim, dan lain sebagainya. Jadi di sini jelas bahwa kita tahu bahwa ilmu geografi itu terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sehingga para ahli geografi sepakat untuk membuat definisi geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Itulah pengertian geografi menurut para ahli. Kemudian masuk kita bagian B, yaitu objek studi geografi. Bahwa pada dasarnya studi geografi itu memiliki dua objek. Yang pertama itu yang dikatakan sebagai objek material. Jadi apa yang dimaksud dengan objek material? Jadi di sini dijelaskan bahwa objek material itu adalah yang menjadi kajian ataupun yang menjadi bahan kajian di dalam ilmu geografi itu.
yaitu berupa fenomena geosfer. Yang kedua, objek formal, yaitu pendekatan yang digunakan dalam mengkaji objek material tersebut. Sekarang Ibu jelaskan mengenai yang pertama, yaitu objek material geografi. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa objek material geografi itu adalah berupa fenomena geosfer. Jadi, berupa apa saja yang termasuk ke dalam fenomena geosfer itu? Yang pertama itu ada namanya litosfer, yaitu lapisan kulit bumi ataupun lapisan batuan. Kemudian yang kedua ada namanya atmosfer ataupun lapisan udara. Yang ketiga ada namanya hidrosfer, yaitu lapisan air. Kemudian berikutnya ada biosfer, yaitu lapisan kehidupan, flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan. Kemudian ada namanya antroposfer, yaitu lapisan kehidupan manusia. Sekarang masuk kita yang kedua, yaitu objek formal geografi. Bahwa objek formal geografi itu ada 3. Yang pertama, objek formal keruangan. Yang kedua, ada objek formal kelingkungan. Dan yang ketiga, ada namanya objek formal kewilayahan. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sekarang perhatikan semuanya. Bahwa objek formal keruangan yaitu objek yang mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Tadi sudah Ibu jelaskan, fenomena geosfer itu mencakup yang pertama tadi ada litosfer, yang kedua tadi ada hidrosfer, yang ketiga tadi ada atmosfer, yang keempat ada biosfer, dan yang kelima ada namanya antroposfer. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, sekarang kita lanjut, yaitu objek formal kelingkungan, yaitu yang mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik ataupun makhluk hidup dan abiotik ataupun makhluk tidak hidup di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah objek formal kewilayahan, yaitu yang mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi, di sini jelas ditekankan bahwa setiap wilayah yang ada di permukaan bumi ini tidak ada yang sama. Maksudnya bahwa antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu otomatis memiliki perbedaan. Seperti itulah dia maksudnya. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, inilah materi kita untuk hari ini. Jika ada materi yang tidak dipahami atau kurang jelas, boleh ditanyakan melalui chat WA pribadi. Kemudian, sebagai bahan penilaian, silakan dikerjakan latihan soal berikut di buku latihan. Kemudian, hasil kerjanya nanti silakan difotokan dan kirim ke WA pribadi Ibu. Jangan lupa sertakan nama dan kelas. Oke anak-anak Ibu semuanya,